Larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina adalah haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Kategori zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukum terhadap zina muhson adalah dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Selanjutnya yaitu zina ghairu muhson, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi yang menuduh zina atau qadzaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih dapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tak cukup dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik dan adil. Selanjutnya, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat posisi proses zina itu. Selanjutnya yaitu hukuman Syuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpa kelak di akhirat. Yang pertama, dampak di dunia. Apa saja dampaknya? Yaitu menghilangkan wibawa, kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Mengakibatkan kefakiran, pelaku zina akan menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Selanjutnya, mengurangi hukum lantaran penyakit, mengurangi umur lantaran penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Perilaku seks bebas saat itu banyak sekali penyakit HIV, AIDS, infeksi saluran kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. Apa saja? Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa, dan selanjutnya siksaan di neraka. Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kandungan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 menegaskan bahwa larangan untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina. Kemudian penegasan bahwa pada dasarnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang hina, perbuatan yang kotor. Jadi, janganlah sekali-kali mendekati maupun melakukan zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Jami' Al-Kabir menegaskan bahwa ada 6 dampak dari melakukan zina. 3 dampak di dunia dan 3 dampak di akhirat. Lalu apa saja dampak itu? Dampak yang pertama adalah menghilangkan wibawa, kemudian kehormatan. Jadi seorang pelaku zina akan kehilangan kehormatannya, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Bahkan seringkali dikatakan seorang pelaku zina merupakan sampah masyarakat. Kemudian yang hilang bukan hanya diri kita, melainkan keluarga kita, kerabat kita juga akan merasa
kehilangan kehormatan karena memiliki anak yang melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah umurnya tidak panjang. Mengapa demikian? Karena seseorang yang melakukan zina sering mudah terkena penyakit, kemudian bisa penyakit HIV atau AIDS. Jadi penyakit HIV atau AIDS itu mengakibatkan seseorang bahkan meninggal dunia. Untuk itulah perbuatan zina tidak memanjangkan umur. Kemudian dampak yang ketiga adalah kemiskinan. Jadi seorang yang melakukan zina akan senantiasa mengikuti nafsunya, rela berbuat apa saja untuk mengikuti nafsu birahinya. Misalnya tidak ada seorang yang diajak berbuat zina, kemudian dia akan mencari segala upaya, mengeluarkan uang, mengeluarkan apapun untuk melakukan zina demi mengikuti nafsu birahinya. Kemudian 3 dampak di akhirat, yaitu yang pertama adalah Allah murka. Jadi seorang pelaku zina akan sangat dimurkai oleh Allah karena sudah ditegaskan di dalam Quran surat Al-Isra. Kita saja dilarang mendekati zina, apalagi melakukan zina. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan hisab yang jelek. Tentu saja seseorang yang melakukan zina dimurkai oleh Allah, maka timbangan amalnya akan berat di sebelah kiri. Jadi dia akan mendapatkan hisab yang jelek besok di yaumil kiamah atau di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga ini implikasi dari poin yang kedua, di mana seseorang yang mendapatkan timbangan amalnya lebih banyak di buruknya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan di neraka bersama malaikat. Kemudian Rasulullah ditampakkan dengan orang yang disuguhkan dengan daging yang sangat lezat, kemudian disuguhkan dengan daging yang sangat buruk. Kemudian seseorang itu memilih daging yang sangat buruk. Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Kemudian malaikat menjawab, itu adalah seorang yang sudah bersuami, seorang yang sudah memiliki istri, namun melakukan perselingkuhan. Kemudian Rasulullah disuguhkan lagi dengan seorang yang badannya gemuk, namun baunya sangat busuk. Kemudian malaikat menjawab, itu adalah seorang laki-laki dan perempuan yang berbuat zina. Demikian itu tadi materi kandungan tentang surat Al-Isra ayat 32. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kandungan dari surat An-Nur ayat 4. Sebelum itu saya bacakan dulu ya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون, yang artinya orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah muhsanat dari ayat ialah wanita yang merdeka yang sudah balik lagi memelihara kehormatan. Jika yang dituduh melakukan zina itu adalah seorang lelaki yang terpilih kehormatan dirinya, maka begitu pula ketentuan dari hukumnya, yakni si penuduh dikenai hukuman dera, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat tadi ya. Tiada seorang pun dari kalangan ulama yang memperselisih masalah hukum ini. Jika penuduh dapat membuktikan kebenaran dari persaksiannya, maka terhindarlah dirinya dari hukuman had atau had dari sini kenal sebagai hukum had adalah si penuduhnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 dera dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka lah itulah orang-orang yang fasik. Ada 3 macam sanksi
hukumannya ditimpa kepada orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang membenarkan kesaksiannya. Yang pertama yakni dikenakan hukuman deras sebanyak 80 kali kesaksian yang sanksi kedua yakni kesaksiannya tidak dapat diterima buat selama-lamanya. Saksi ketiga yakni dicap sebagai orang fasik dan bukan orang adil baik menurut Allah maupun menurut manusia sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman selanjutnya yakni surat An-Nur ayat 5 yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Para ulama berselisih pendapat tentang makna yang direvisi oleh pengecualian ini. Apakah yang direvisinya itu kalimat terakhir saja sehingga pengertiannya ialah tobat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dapat menghapuskan predikat fasik saja, atau sedangkan kesaksiannya tetap ditolak untuk selama-lamanya meskipun ia telah bertobat. Ataukah yang direvisi oleh istisna adalah kalimat yang kedua dan ketiganya. Adapun mengenai hukuman derah bila telah dijalani yang bersangkutan maka selesailah, baik ia bertobat ataupun tetap masih menjalankan perbuatan itu, tidak ada masalah lagi sudah itu tanpa ada perselisihan di antara kalangan ulama untuk mengenai tersebut. Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika orang yang bersangkutan telah bertobat, maka kesaksian dapat diterima kembali dan terhapuslah predikat fasik di dalam dirinya. Hal ini telah dinaskan oleh para tabi'in, yakni ini ada tabi'in yang bernama Sa'id ibnu Musayyab dan sejumlah ulama salaf. Imam Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya yang direvisi oleh istisna hanyalah jumlah yang terakhir saja. Oleh karena itu menurutnya terhapuslah sedikit predikat fasik di dalam dirinya bila pelaku bersangkutan bertobat setelah menjalani hukum had. Sedangkan kesaksian tetap ditolak untuk selama-lamanya. Orang yang berpendapat demikian dari kalangan ulama salaf. Juga ini Asy-Syabi dan Ad-Daha mengatakan bahwa kesaksiannya tetap tidak dapat diterima sekalipun telah bertobat, kecuali jika ia mengakui bahwa tuduhan yang dilancarkan adalah bohong semata, maka barulah dapat diterima kesaksiannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk yang sudah nyimak video ini. Profnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu menerapkan perilaku mulia. Ada beberapa perilaku mulia yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan zina. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat, bernilai positif, dan mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua yaitu menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga aurat. Menjaga aurat dengan cara menutupinya menggunakan pakaian dan jilbab. Yang ketiga yaitu menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain tersebut, cepatlah
kendalikan diri kita, salah satunya dengan cara menundukkan pandangan. Sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita, segera mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut dengan kata kehormatan. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika kehormatannya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk melihatnya. Yang kelima yaitu meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Hal ini dapat membuat mengalihkan perhatian dan pikiran negatif. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah yaitu dengan berpuasa sunnah. Islam itu indah dan sehat. Dengan taat beribadah dan rajin puasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih.